Kita kan sering nyebut wabillahi taufiq. Apa beda taufik dan hidayah? Hidayah itu fil qulub, sedangkan waffaqa fit turuq. Apa arti turuq? Jalan. Jadi hada fil qulub wa waffaqa fil qulub. Hidayah itu masuk ke kolbu, bukan ke otak. Maka orang yang cerdas otaknya belum tentu dapat hidayah. Tapi at-taufiq fit turuqi, dalam menempuh jalan. Jadi benarlah masyayikh kita dulu kalau menutup ta'lim wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, taufik jalan lalu kolbu. Waffaqa man ijtabahu min abidihi, lalu membimbing, menyesuaikan gerak, menyesuaikan iradah, kudrahnya terhadap siapa? Ya, taufik itu dia berikan kepada man ijtabah. Ijtabah dan istafa sama. Nah, ini diambil dari lafaz Quran surat Asy-Syura, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Jadi ada dua karakter orang yang wusul kepada Allah. Ada karakter ijtiba atau istifa, ada karakter inabah. Istifa atau ijtiba itu orang yang terpilih. Dipilih belum cukup, harus terpilih. Orang kita lahir sebagai mukmin itu sudah dipilih oleh Allah. Tapi di antara yang dipilih ini ada yang terpilih. Itulah ijtaba. Ya, ijtaba. Allah, nah, lafaznya coba lihat. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Kenapa enggak yajtabi ilallah man yasha? Nah, dalam ilmu balaghah ketika objek didahulukan itu ada maksud, itu lil hasr, menunjukkan benar-benar orang itu Allah lah yang ngatur dia. Gitu. Jadi dia sudah wusul sebelum orang wusul. Orang-orang ini wusul dulu baru kemudian dia menjalani riyadhah. Kalau yang kedua, Allah yajtabi ilaihi man yasha, yang dia kehendaki, yang dia pilih. Wa yahdi ilaihi, enggak ada lafaz Allahnya kan? Disembunyikan. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan dia memberi hidayah bagi siapa yang inabah, yang mau kembali kepada Allah. Inabah itu jalan orang-orang yang menyebut dirinya hari ini hijrah. Saya hijrah, saya mau taubat gitu. Orang yang sudah masuk taubah dalam kolbunya disebut dia munib. Munib itu udah nggak balik dia, udah nggak balik lagi ke masa lalunya. Itu munib namanya. Fisiknya boleh kembali maksiat, boleh dalam artian mungkin saja dia terjebak maksiat, tapi kolbunya nggak akan pernah kembali. Secara zahir kelihatan dia masih terlihat, ya, tapi dalam batinnya sudah bersih. Orang-orang ini usul kepada Allah dengan riyadhah dan mujahadah. Kalau yang tadi bil ma'rifah, ahlul ma'rifah usul sebelum ahlul mujahadah. Ya, jadi ada dua karakter. Kita tulis. Jadi at-thariq ilallah itu ada beberapa. Untuk usul ilallah, ya. Ini mohon maaf nih ahli kaligrafi kalau salah ya. Ya. Nah, Dek, begini kalau kita buat jalurnya. Kalau yang ini disebut salik, as-salikun, orang-orang salik, atau al-muridun, murid, orang-orang yang beriradah untuk usul. Kalau ini arifun, atau disebut al-muradun. Kalau ini dia mengira cinta kepada Allah kalau banyak zikir. Kalau ini enggak, kenal dulu baru cinta. Muradun, nah ini ditarik dia. Orang yang dikehendaki Allah, kalau ini yang berkehendak kepada itu. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Ada asma, af'al, sifat, dan zat. Ya. Ini kata kuncinya di
ijtaba. Kalau ini anaba. Ijtaba ya. Jadi ada orang yang mengira dengan wiridnya, aurat-auratnya, puasa sekian tahun, usul, nggak usul-usul, malah dapat ta'ab. Ketika dia menyerah, ya Allah, ternyata engkau tidak dapat dicapai dengan bilangan angka. Di saat itu dia ridho, ya Allah, yang penting engkau ridho. Berapapun angkanya, aku pulangkan. Usul langsung dia jadi murad. Gitu. Langsung dia jadi murad. Langsung dia arif, ya Allah, seberapapun aku menyebut engkau, gak ada habis-habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallah fala tusuha. Ni'matallah itu zikrullah. Ini baru dengar tafsirnya. Wa in ta'uddu ni'matallah lan tusuha. Kalau engkau mencoba, oh syukron, aneh nggak ngomong, udah paham aja. Biasanya kita dicekokin dalam khutbah-khutbah, jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, kebayang fulus rumah, mobil. Ya kan? Itu orang awam. Orang awam. Wa in ta'uddu itu salik murid. Nikmat Allah itu zikrullah. Lan tuhsuha, kamu tidak akan sanggup melakukannya. Kalau kamu mencoba menghitungnya, kamu tidak akan pernah usul kepadanya. Maka lan itu pakai lan. Lan kalau bahasa Arab apa faedahnya? Jadi Allah milih lafaz itu nggak tanggung-tanggung. Tidak akan pernah. Nggak akan pernah. Lan tuhsuha. Ihsa. Ihsa itu menguasai, sanggup untuk menghitung, nggak akan sanggup. Maka orang-orang di sini kalau sudah zikir, ujung zikir dia nangis dia. Ya Allah, aku tidak sanggup menyebut namamu. Nggak sanggup lagi muji Allah. Di Rahman aja dia udah nggak tahan. Nggak akan sanggup. Maka dia langsung pindah. Kalau dia sudah sampai di maqam lan, inilah maqam Abu Bakar. Al-ajzu anil idrak. Engkau mengaku tidak sanggup untuk mengenalnya, menyebutnya. Itulah awal dari ma'rifatullah. Ya, itu awal dari. Anda harus lihat kitab lagi, kalau enggak ntar nggak jadi. Hujan terdalamnya. Allahumma sholli ala. Kita nggak ngerokok, Kang. Ya. Kalau orang ngerokok, tinggal ngerokok, hilang nangisnya, hilang ahwalnya langsung. Ya. Terus yang pertama teriak yang pakai anting. Gaya-gayaan doang tuh pakai anting. Kalau zikir dia memek duluan. Allahumma sholli ala. Jadi lafaz ini dipilih oleh Imam Nawawi karena beliau mengerti metodologi kewalian. Orang kalau ngerti metodologi kewalian, apa yang terjadi? Dia kalau nulis itu bukan dia yang nulis, itu digerakkan tulisannya. Maka saya bisa membaca makom beliau dari muqaddimahnya itu udah paragraf pertama itu makom dia sudah. Nggak usah jauh-jauh sampai ke belakang kitab. Jadi makomnya mereka itu udah muncul dari. Coba kalau saya bukan muqaddimah, kalau sholawat pasti ada tambahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatih. Itu juga sudah ada sir sebenarnya. Cuma orang nggak ngerti-ngerti juga. Bahwa ini sudah zamannya kita harus mengerti kenyataan itu. Ya. Baik. Wa waffaqa man ijtabahu min abidih. Sekarang diganti lafaznya. Kalau tadi khalqi, sekarang abidih. Jadi orang-orang yang dipilih Allah namanya abid. Ya. Kan di Quran ada ibad, abdun. Kalau abdun itu makom mi'raj. Jadi seseorang hanya bisa mi'raj kepada Allah kalau dia mentahqiq makom abd.
Kalau nggak bisa naik. Jadi sholat itu kalau belum maqam abad nggak naik, rohaninya nggak naik. Ya di bumi-bumi aja. Gitu. Faja'alahu minal muqarrabin, bukan muqarribin. Muqar berarti Allah yang mendekatkan atau kita yang mendekat. Ya, jadi jangan GR lagi dengan hafalannya. Kita punya hafalan, jangan merasa saya punya hafalan. Saya punya zikir, jangan merasa kita punya zikir, punya wirid, ya salam. Ya. Saya mursyid, ya. Berlaku nggak di langit? Ya. Tembus nggak tuh nama di langit? Minal muqarribinal abrar, orang-orang yang penuh dengan kebajikan. Nah, muqarrabin itu, muqarrabin beda dengan abrar. Itu udah dua makom itu. Sayyiatul muqarrabin, hasanatul abrar. Tahu kan kalimat itu? Sering dengar kan? Ya, ada ya? Usul Hamidiyah. Kesalahan menurut muqarrabin, para aulia khawas, itu menurut aulia am, itu sudah baik. Contoh, bagi orang biasa, sedekah dengan niat selamat dunia akhirat. Sholawat supaya beli mobil. Zikir supaya sakti. Ya. Zikir penjagaan diri. Makanya tadi saya kan itu test case aja. Saya cabut nih hizib nasarnya. Kan nggak terima semua. Jangan cabut. Nah, itu dia bergantung ke hizib. Dia bergantung ke kalimah. Orang bergantung ke kalimah, kalimah akan habis. Ya. Kalau bergantung ke kalimah, kalimahnya harus tamah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jangan bergantung dengan kalimah yang enggak sempurna, dan kalimah yang tamah itu cuma milik Allah. Al-atam man atammahu Allah. Orang yang sempurna itu yang disempurnakan Allah. Maka disebutlah jimat itu mutammimah. Ya, mutammimah kan bahasa Arabnya. Bukan jimat. Mutammimah itu penyempurna. Jadi orang ngerasa nggak lengkap, lalu dia pengen lengkap, pasanglah raja. Itu nggak sempurna berarti cara berpikirnya. Kita kan sudah sempurna, ahsan takwim. Antum nggak perlu raja. Di tubuh ini sudah ada raja banyak. Allah langsung yang merajah pada kita. Allah sendiri yang merajah badan ini. Dengan apa dia merajah? Dengan kun. Kun itulah rajahnya. Jadi orang kalau sudah mengerti kudrah iradah Allah, selesai urusan dia di dunia. Gak perlu dia bergantung-gantung ke jimat. Walaupun kita ngerti cara buat jimat tuh, kita ngerti. Kan dapat ijazah juga ya. Ya, cara buat wifi ya, ngerti lah kita insyaallah ya. Dikit-dikit. Buat raja. Tapi untuk apa? Ada saatnya itu dipakai. Tapi bukan untuk diobral. Barang mahal kok diobral. Ya. Ini mahal tak dapat dibeli. Kok sekarang dijual beli, ya kan? Kasihan, saya kasihan melihat fenomena ini. Orang memperjualkan kata kun itu. Padahal kalau kun kan kamaliyatun nur. Secara ilmu huruf. Sekarang berubah menjadi kamaliyatun nar. Kan dua aja jalurnya. Nun nar atau nun nur. Nurul. Untung nurul bukan narul. Narul Huda ma'arifo, gawat itu. Ini muqarrabin ini khawasul awliya, abrar awamul awliya. Gitu penjelasannya. Al-muqarrabin siapa? Khawas. Kalau khawas ini ijtiba. Abrar, ini muqarrabin. Ini abrar, ini muqarrabin. Abrar itu dapat dua nikmat. Abrar kan? Apa nikmatnya? Islam, iman. Kalau ini ihsan.
Wah, udah nggak bisa nulis pakai kiri saya. Ihsan udah ke bawah semua, Islam, iman. Jadi sekarang itu orang-orang yang soleh, banyak sedekah, sering haji umroh, itu mereka udah dapat Islam, iman. Nikmat itu udah dapat, kiai-kiai itu udah dapat. Tapi mereka nggak dapat nikmat ihsan. Ihsan di ruh. Kalau ini Islam di jasad, iman di kolbu. Jadi 2/3 para orang-orang abror itu sudah bahagia di sono. Cuma kan bingung, ini yang punya alam barzakh siapa sih? Kok nggak ketemu-ketemu juga? Datang ke rumah Kiai Nurul, tapi Kiai Nurul nggak keluar-keluar dari kamar. Malah pas kita datang dia pergi, titip doang. Ntar makan siang ya, makan sore. Tapi nggak mau nemuin. Kalau kita orang penting, tersinggung nggak? Tersinggung, besok-besok nggak mau datang lagi. Di rumah ditunggu sehari, 2 hari, kok nggak datang-datang ya? Kita nggak dianggap. Nah ini tersiksanya abror kalau masuk alam barzakh, ruhnya berontak. Karena dia selama ini ngejar pahala doang nih. Pahala yakin, iman tuh yakin. Makanya ujung iman hakul, di atas hakul yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Ya'tiyakal yakin itu ihsan. Tanpa pakai embel, nggak ada ilmu lagi, nggak ada ainul lagi, nggak ada hakul. Kan ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Embel-embel ini sudah mutlak, udah nggak ada. Yang ada cuma al-yakin. Jadi sedikit beda dengan ahli tafsir. Bukan berbeda tanakut, tapi berbeda tanawwu. Ya, upgrade dikit lah. Masa tafsir lama dipakai untuk zaman sekarang, ya kan? Untuk zaman akhir zaman, smartphone sudah secanggih itu. Masa kita memakai, mohon maaf, produk tafsir yang ditulis untuk zaman sebelum ada smartphone. Maka zaman ini tafsir harus di-upgrade. Nggak perlu itu dibuang, itu kita pertahankan, kita pelajari, kita baca, tapi kemudian pemaknaannya harus digali ulang. Jangan-jangan ada yang belum tereksplor. Salah satunya itu. Jadi kalau dulu ulama kita mengatakan yakin ada 3 tingkat, saya tambahin 4 tingkat. Ya, pertama, nanti ditambahin lagi oleh orang setelah saya atau guru saya nanti nambahin lagi kali. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, al yakin pakai alif lam kamaliyah, istighraq. Istighraq. Ya. Semua keyakinan, nggak hanya ilmu, nggak hanya ain, nggak hanya hak, semuanya. Ini yang disebut yakin tanpa syarat. Maka wa'bud kembali ke istilah aslinya. Wa'rif rabbak hatta ya'tiyakal ihsan. Ma huwal ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara. Apa itu ihsan? Itulah hakikat yakin. Ketika engkau menyembahnya seakan-akan bertemu, ngobrol asik dengan